Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini saya akan sebutkan perkataan para ulama tentang apabila seorang mufti dia memberikan fatwanya kepada seseorang, lalu dia merubah fatwanya, padahal orang itu yang dia bertanya tadi ya sudah pergi. Lalu seorang mufti ini belajar lagi misalnya, dan ternyata hasil ijtihadnya yang kedua berubah. Hasil ijtihadnya yang kedua itu tidak sama dengan fatwa dia ketika memberikan fatwa kepada seseorang tadi. Nah, maka apakah wajib bagi seorang mufti ini untuk memberitahu si penanya tadi? Baik, kita katakan di sini atau kita bacakan di sini jamaah sekalian di dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in karya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Saya ingin menyampaikan hal ini karena hal ini sering terjadi pada diri kita atau yang lain. Ketika menjawab pertanyaan, kemudian habis itu belajar, oh ternyata hasil atau jawabannya ternyata berbeda dengan jawaban yang pertama tadi. Dan itu membuat kita selalu bertanya-tanya apa yang harus kita lakukan ini, sedangkan kita sudah terlanjur untuk menjawab. Baik, dikatakan di sini kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, fa in qila fama taquluna law taghayyara ijtihadul mufti falyalzamuhu i'lamul mustafti. Apabila ada yang bertanya, apa pendapatmu kalau seandainya ijtihadnya seorang mufti itu berubah? Apakah dia harus memberitahu kepada orang yang bertanya tadi, kepada si penanya atau mustafti, ya, si penanya? Qila, sungguh telah dikatakan, uktulifa fi dzalika. Yang demikian ini diperselisihkan di kalangan para ulama. Faqila la yalzamuhu i'lamuhu. Ada yang berpendapat tidak wajib, tidak harus untuk memberitahu si penanya tadi. Fa innahu amila awalan bima yasubu lahu. Dikarenakan sejak awal dia melakukan perbuatan yang dibolehkan bagi dia. Fa idza lam ya'lam butlanahu lam yakun athiman. Apabila dia belum tahu bahwasanya pendapatnya tadi itu adalah batil, salah ya, maka dia tidak berdosa. Fahuwa fi sa'atin min istimrarihi. Dia tidak mengapa melanjutkan fatwanya tadi. Jadi ini adalah pendapat yang pertama, yakni tidak wajib. Karena dia memang menjawab pertanyaan tadi itu ya, sedangkan dia dibolehkan memang untuk menjawab pertanyaan tadi, yakni melakukan sesuatu yang boleh. Sedangkan akibat kejadian yang terjadi akibat dari perkara yang dibolehkan, maka tidak ada dosa di sana. Ini pendapat yang pertama. Waqila bal yalzamuhu i'lamuhu. Dan ada yang berpendapat bahwasanya harus untuk memberitahu si penanya tadi. Li'anna ma raja'a anhu qad i'taqada butlanahu. Dikarenakan pendapat yang dia tarik kembali itu sungguh telah dia yakini akan kesalahan pendapat dia tadi. Wa bana lahu anna ma aftahu bihi laisa minad-din. Dan ternyata apa yang dia fatwakan tadi bukan termasuk bagian dari agama. Fayajibu alaihi i'lamuhu, maka wajib atas dia untuk memberitahu si penanya tadi. Ketika berubah fatwanya harus dikasih tahu. Dan ini terjadi jamaah sekalian pada seorang sahabat, yaitu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau memberikan fatwa ya, dan ternyata fatwanya itu salah. Dikatakan di sini, kama jara li Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu hina afta rajulan bihilli ummi imraatihi allati faraqaha qabla ad-dukhuli. Sebagaimana yang terjadi kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu tatkala beliau itu memberikan fatwa kepada seseorang bahwa dia boleh untuk menikahi ibu mantan istrinya
dia boleh untuk menikahi ibu dari mantan istrinya, allati faraqaha qabla dukhuli, yang mantan istrinya tadi dia cerai sebelum dia dukhul. Tsumma safara ilal Madinati, kemudian Ibnu Mas'ud safar menuju Madinah. Wa tabayyana lahu khilafu hadzal qawli, dan ternyata jawaban Ibnu Mas'ud tadi itu, fatwanya Ibnu Mas'ud tadi itu salah, gak benar. Faraja ilal Kufati, maka Ibnu Mas'ud balik ke Kufah. Wa talaba hadzal rajul, dan dia mencari si penanya tadi itu. Wa farraqa bainahu wa baina ahlihi, dan dia pun mencari orang tadi itu yang dia beri fatwa tadi, lalu dan dia memisah antara orang tersebut dengan istrinya atau dengan si wanita yang telah dia nikahi tadi. Jadi ibu dari mantan istrinya tadi, karena sudah terlanjur nikah maka harus dipisah, karena fatwanya Ibnu Mas'ud tadi itu salah. Bayangkan di sini beliau dari Kufah menuju Madinah, pulang. Ketika nyampe Madinah ternyata fatwa dia salah, balik dia ke Kufah lagi untuk ngasih tahu sih orang yang dia beri fatwa tadi itu. Lalu akhirnya diperbaiki ya. Jadi dipisahlah seorang laki-laki ini yang telah menikah dengan dengan ibu dari mantan istrinya tadi, dipisah dengan mereka. Baik. Lalu berikutnya di sini dikatakan qala al-qadhi Abu Ya'la fi kifayatihi. Al-Qadhi Abu Ya'la dia berkata di dalam kifayahnya, man afta bil ijtihadi thumma taghayyara ijtihaduhu lam yalzamhu i'lamul mustafti bidzalika in kana qad amila bihi wa illa a'lamahu. Al-Qadhi Abu Ya'la menyebutkan di dalam salah satu kitabnya, barang siapa yang memberikan fatwa bil ijtihadi dengan ijtihadnya, kemudian taghayyara kemudian berubah fatwanya tadi atau ijtihadnya itu kemudian berubah, tsumma taghayyara ijtihaduhu, kemudian berubah ijtihadnya, lam yalzamhu i'lamul mustafti bidzalika, maka dia tidak wajib untuk memberitahu si penanya akan hasil ijtihadnya yang kedua tadi, in kana qad amila bihi, kalau seandainya sudah terlanjur dilakukan. Ya, kalau fatwanya tadi itu sudah terlanjur dilakukan, maka tidak wajib untuk memberitahu kepada si penanya. Wa illa a'lamahu, apabila masih belum dikerjakan fatwanya tadi, maka a'lamahu, dia kasih tahu ya si penanya tadi bahwasanya hasil ijtihadnya telah berubah. Tetapi dikatakan di sini jamaah sekalian ya oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, was-shawabu at-tafsilu, yang benar adalah dirinci. Fa in kana al-mufti dhahara lahu al-khata'u qat'an likaunihi khalafa nassal kitabi aw sunnati allati la mu'arida laha aw khalafa ijma'al ummati fa alaihi i'lamul mustafti. Yang benar adalah dirinci, kata beliau, apabila seorang yang berfatwa ini ya jelas kesalahannya, karena fatwa dia itu menyelisihi nas Al-Quran atau sunnah allati la mu'aridha laha, yang tidak ada yang membatalkan nas tersebut, au khalafa ijma'al ummati, atau jawaban dia itu menyelisihi ijma' para ulama, fa alaihi i'lamul mustafti, maka dia wajib untuk memberitahu si penanya, karena fatwa dia itu menyelisihi nas Al-Quran, menyelisihi nas hadis, atau menyelisihi ijma' para ulama. Dia harus dikasih tahu ya bahwasanya ijtihad dia itu salah. Wa in kana innama dhahara lahu anna khalafa mujarrada madhhabihi aw nassa imamihi lam yajib alaihi i'lamul mustafti. Dan apabila salahnya itu adalah cuma karena menyelisihi madhab dia sendiri atau menyelisihi nas imamnya, menyelisihi pendapat imamnya,
maka tidak wajib untuk memberitahu si penanya tadi. Tidak wajib untuk memberitahu si penanya karena ini bukan menyelisih nas Al-Qur'an atau hadis dan juga tidak menyelisih ijma. Tapi hanya menyelisihi madhabnya sendiri atau menyelisihi pendapat imamnya ya, yang intinya bukan merupakan sesuatu yang qat'i atau ijma. Ya, maka dia tidak wajib untuk memberitahu si penanya. Kurang lebih demikian ya sekalian ya, dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in karya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.